semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hukum pewarisan sifat. Adapun materi yang akan kita bahas adalah sifat-sifat apa saja yang diturunkan dari orang tua ke anaknya dan kelainan sifat apa saja yang diturunkan serta bagaimana hukum pewarisan sifat. Adapun sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak yang biasa kita lihat itu seperti warna rambut, bentuk rambut, warna kulit, bentuk telinga, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga itu biasanya disebut dengan fenotip. Tiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Dalam pewarisan sifat dikenal dengan istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut dengan sifat dominan. Sedangkan karakter yang kalah disebut dengan sifat resesif. Contohnya, kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar ini kelihatan sekali bahwa bentuk rambut si anak mengikuti bentuk rambut si ayah, maka dapat kita katakan bentuk rambut ayah itu bersifat dominan, sedangkan bentuk rambut ibu sifatnya resesif. Selanjutnya kita bahas tentang kelainan sifat yang diwariskan dari orang tua ke anak. Yang pertama ada namanya kelainan sifat albino. Kelainan albino adalah kondisi genetik yang menyebabkan kekurangan dan tidak adanya pigmen melanin dalam tubuh, sehingga kulit, rambut, dan mata cenderung pucat atau putih. Jadi pigmen melanin itu adalah pigmen yang bisa memberikan warna pada kulit, rambut, maupun mata kita. Yang kedua ada namanya kelainan sifat buta warna. Jadi buta warna adalah kondisi mata yang menyebabkan seorang kesulitan membedakan warna tertentu atau bahkan seluruh warna. Kelainan sifat yang ketiga adalah kelainan sifat hemofilia. Hemofilia adalah kelainan bawaan yang menyebabkan darah sulit membeku atau menggumpal, sehingga pendarahan sulit berhenti. Jadi orang dengan kelainan hemofilia saat mempunyai luka maka darahnya akan sulit berhenti karena darahnya sulit membeku dan menggumpal. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel adalah hukum yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat diturunkan dari induk kepada keturunannya. Kromosom dan gen berperan menjadi penentu pada pewarisan sifat pada hukum Mendel. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Penelitian pertama tentang penurunan sifat atau pewarisan sifat dilakukan oleh Georg Mendel, seorang ahli botani dari Austria. Dalam penelitiannya, Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitian, karena kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, dan mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dan menghasilkan keturunan yang banyak. Jadi pada penelitiannya, Mendel menggunakan kacang kapri, dia menyilangkan berbagai jenis sifat di sini, mulai dari warna daunnya disilangkan maupun bentuk bijinya dan sebagainya. Adapun istilah-istilah dalam pewarisan sifat yang harus kalian pahami, yang pertama ada namanya parental. Parental itu adalah induk atau orang tua. Yang kedua ada namanya filial. Filial itu adalah keturunan yang dihasilkan dari hasil perkawinan atau bisa disebut sebagai anakan. Yang ketiga ada namanya fenotip. Ini kita sudah bahas tadi di awal. Fenotip adalah sifat yang dapat dilihat dengan kasat mata. Kemudian yang keempat ada namanya genotip. Genotip adalah sifat dasar seseorang yang tidak terlihat dan sifatnya tetap.
Dari hasil penelitiannya, maka Mendel menemukan dua jenis persilangan. Yang pertama ada namanya persilangan monohibrida, yaitu persilangan dengan satu sifat. Pada persilangan ini, Mendel menyilangkan antara fenotip bunga ungu dan bunga putih, di mana genotipnya adalah U besar dan U kecil, sehingga gametnya bisa dituliskan U besar dan U kecil. Dari hasil persilangan yang didapatkan Mendel, maka hasil persilangan yang pertama disilangkan U besar dan U kecil, maka didapatkan U besar U kecil yaitu bunga ungu. Kemudian U besar U kecil dapatnya juga U besar U kecil bunga ungu. Kemudian persilangan yang ketiga antara U besar dan U kecil jadinya juga U besar U kecil dan hasilnya bunga ungu. Dan yang keempat U besar U kecil hasilnya juga adalah U besar U kecil yaitu bunga ungu. Kemudian Mendel menyilangkan kembali antara F1 dan F1, di mana bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu dengan genotipnya U besar U kecil dan U besar U kecil. Saat disilangkan maka didapatkan hasil persilangan yang pertama U besar dan U besar, maka dominan ungu. Kemudian U kecil dan U besar dapatnya U besar U kecil. Kemudian persilangan ketiga U besar U kecil dapatnya U besar U kecil atau warna ungu. Dan yang terakhir dapatnya U kecil atau resesif sehingga warnanya putih. Jadi dari hasil persilangan kedua atau hasil filial kedua, anakan keduanya didapatkan perbandingan ungunya ada 3 sedangkan putihnya ada 1. Jenis persilangan yang kedua adalah persilangan dihibrida, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Jadi pada persilangan ini Mendel menyilangkan antara biji bulat kuning dan biji keriput hijau. Sifat di sini yang disilangkan itu bentuk bijinya dan warna bijinya, yaitu yang satunya bulat dan kuning, yang satunya keriput dan hijau. Maka dari hasil persilangannya didapatkan semua anakannya menjadi bulat kuning atau genotipnya adalah B besar B kecil, K besar K kecil. Kemudian Mendel menyilangkan kembali filial pertama dengan filial pertamanya. Di sini didapatkan, kalian bisa lihat pada gambar sini, didapatkan 12 anakan, di mana perbandingan untuk anakan keduanya didapatkan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning dan 1 keriput hijau. Demikianlah tadi penjelasan tentang hukum pewarisan sifat dan persilangan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.